Pemirsa, YouTuber nomor 1 se-Asia Tenggara Ria Ricis termasuk selebriti yang paling gercep memberikan bala bantuan untuk korban banjir bandang Sumatera. Setelah ke sejumlah desa di Sumatera Barat, kemarin Ricis siap-siap OTW ke Aceh, terutama Kabupaten Tamiang dan Langsa, kampung halaman keluarga mantan suaminya Teuku Ryan. Meski statusnya dengan Ryan sudah mantan, seolah tak ada istilah bekas keluarga bagi Ricis terhadap kerabat Ryan yang sekarang menderita akibat bencana banjir dan sangat membutuhkan pertolongan. Iya, alhamdulillah ternyata yang orang-orang bilang itu ada yang bilang sudah membaik lah, banyak bantuan lah, inilah itulah. Ternyata pas saya sampai sana masih amat sangat minim bantuan, bahkan perjalanannya ke sana juga amat sangat sulit. Ada beberapa jalan yang tidak bisa dilewati oleh mobil, harus jalan kaki lah, harus naik motor yang itu juga kita harus ada jalan kakinya lah. Waktu di Padang itu memang benar-benar ada beberapa titik dan aku lupa nama tempatnya karena emang baru sekali ke sana. Tapi nanti yang mau ke Aceh itu kita mau ke Tamiang sama Langsa, kota keluarga-keluarga kita yang ada di sana. Kita udah menghubungi keluarga papanya Moana, keluarga saudara kita juga di sana, dan insya Allah pengennya kita ketemu di sana untuk melihat langsung sekalian untuk memberikan bantuan. Sebelum berangkat, Ricis dan karyawannya sibuk packing barang-barang yang akan mereka sumbangkan kepada para korban termasuk keluarga Ryan. Karena yang nyumbang adalah YouTuber selevel Sultan, tentu saja yang disumbangkan Ricis adalah barang-barang baru, bukan barang bekas layak pakai. Bantuan utama sebenarnya banyak banget ya, ada yang ambulans lah, dari tim medis lah, segala macam. Cuman karena kita dari Jakarta kita mempunyai hanya bawa baju daleman kan kita nggak mungkin bawa yang bekas ya Kak, mohon maaf. Jadi emang kita siapin semuanya baru dan banyak. Dan kita juga bawain beberapa gamis yang memang baju semestinya di daerah sana. Kita bawain sarung juga untuk sholat, baju laki-laki, beberapa pun dalaman laki-laki juga. Jadi mungkin memang sebenarnya semuanya tuh sangat amat dibutuhkan. Ini lihat, masih ada segini coy. Buat warga Aceh. Di Aceh banyak keluarga aku soalnya, keluarganya Moana. Jadi kita beliin semuanya buat besok kita bawa masuk, kita lihat apa isinya dan akan kita packing. Ini sampai aku belum ganti baju, aku nggak makeup, maaf ya kalau videonya. Pakein efek filter cantik kali, editor. Bantuin mbak buat warga Aceh mbak, buat keluarga saya mbak. Nih lihat, kita belinya satu. Ini namanya satu apa sih kalau segini tuh? Satu kodi sama satu. Oh, tapi ini cerita lucu-lucuan aja ya guys jadinya. Karena aku nggak pernah sebanyak ini sampai orangnya kira kita mau jualan. Aku bilang enggak, aku nggak mau jualan guys. Aku bilang buat dikasih ke saudara aku punya saudara, aku bilang di Aceh. Nih, bra, handuk. Nih brandnya banyak tuh. Nih banyak ya. Gini-gini nggak boleh bekas, bukan nggak boleh sih, boleh aja. Cuma alangkah lebih baik ya yang baru. Nih lihat lucu banget. Tuh. Ini iya sih, ini mah Mona pasti mau, ini kromi kan. Ih lucu banget. Pokoknya aku tujuannya mau bikin yang lain tuh happy kayak kemarin video-video aku yang ini nih geser, nih kasih space nih. Aku mau bikin anak-anak di sana senang kayak di Padang kemarin tuh pada happy pada icis. Itu pada nyanyi bola balik. Iya icis, peluk. Saat masih menikah dengan Ryan, Ricis mengaku pernah berminggu-minggu berada di kampung halaman mantan suaminya itu di daerah Langsa, yang kini termasuk kabupaten terparah yang digerus banjir. Beruntunglah mantan mertua dan adik iparnya ada di Jakarta, sehingga tidak terdampak banjir secara langsung. Hanya saja keluarga inti Ryan tidak bisa pulang ke Aceh karena kondisi di sana masih sangat memprihatinkan dan berbahaya. Lalu benarkah pada kunjungan sosialnya ke Aceh, Ricis akan membawa Moana buah hatinya bersama Ryan? Benarkah banyak kerabat Ryan yang belum pernah bertemu Moana? Sejauh ini karena aku bukan keluarga inti dari keluarga papanya Moana, jadi aku nggak tahu pasti. Cuman yang saya tahu sampai hari ini keluarga orang tuanya dari papanya Moana masih ada di sini dan belum bisa pulang juga katanya ke sana. Mungkin itu yang lebih tahu papanya Moana. Keluarga kita juga ada yang kena di sana, itu yang amat sangat sedih ya, karena aku juga pernah ke sana, aku pernah berminggu-minggu di sana dan dapat kabar terakhir memang sangat amat prihatin tempatnya dan tempat tinggalnya mungkin masih banyak lumpur ya, jadi makanya aku udah nggak sabar banget pengen ke sana. Kita udah siapin beberapa batu. Nggak mungkin Kak, karena memang kondisinya sangat amat masih lumpur, berdebu. Jadi kalau untuk bawa anak itu sangat amat tidak mungkin sekali. Tapi kalau misalnya keluarga ke sini pasti kita akan temuin. Adik Ustazah Oki Stiana Dewi ini mencoba meretas kasih dengan laki-laki lain. Sayangnya hubungan Ricis dengan musisi Evan WMD masih tahap penjajakan.
Tapi benarkah resolusi Ricis di tahun 2026 adalah naik ke pelaminan lagi dengan atau tanpa Evan WMD? 2026 mungkin Apa? sudah ingin nggak sendiri lagi. Belum sih, aku belum mikir terlalu panjang banget karena sampai hari ini aja nih masih suara serak, masih sibuk mikirin kerjaan, untuk makan aja curi-curi waktu, terus masih mikirin anak juga, masih mikirin banyak hal lagi yang penting-penting. Jadi untuk jodoh kayaknya belum sih. Mohon doanya aja, pengen tapi nggak yang terburu-buru banget. Janda beranak kayaknya kalau nikah lagi minimal harus sayang sama anaknya sih biar dijaga bersama-sama, karena kan itu anak juga ciptaan Allah, titipan Allah, jadi memang ya kita jaga bersama-sama sesuai dengan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2026 pengennya tidak ada bencana lagi, pengennya semuanya makmur, bahagia, dan semoga tidak ada hal-hal yang mengakibatkan fatal seperti saat ini. Itu jujur aku sedih banget kalau tiap hari lihat beritanya. Pemirsa, dijuluki diva dangdut termahal, Lesti Kejora tetap murah hati. Saat kejar setoran membangun rumah dan kantor baru, Lesti dan Rizky Bilar suaminya menyisihkan sebagian rezeki mereka untuk membantu para korban banjir bandang di Kabupaten Langkat dan Tanjung Pura, Sumatera Utara. Amil besar tak mengendorkan semangat Lesti untuk belusukan ke desa terdampak banjir dan berinteraksi dengan warga sekitar yang tinggal di posko. Masa lalu dan pedih di mana ia dan keluarganya pernah tidur di posko pengungsian akibat bencana longsor di Cianjur beberapa tahun silam membuat Lesti bisa merasakan betapa bahagianya didatangi para dermawan. Itu sebabnya Bilar tak bisa menghentikan keinginan Lesti untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada warga terdampak banjir bandang. Iwe, entah mimpi apa dah sekampung kami ini, we, dijumpai artis. Mau tahu artis siapa, we? Lesti Kejora. Aku bukan sekali sama dia, we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah mengizinkan kami untuk bisa hadir ke sini, melihat langsung keluarga besar yang ada di sini. Terus kami juga sedikit ingin menyampaikan titipan atau amanah dari saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Mudah-mudahan insya Allah ini bisa bermanfaat untuk ibu dan bapak yang ada di sini. Ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Lesti dan Bilar enggan mengungkap berapa rupiah yang mereka kucurkan untuk membantu korban banjir di Padang. Yang pasti Leslar memberikan sembako, pakaian, juga obat-obatan yang dibutuhkan para korban. Walaupun mungkin tidak banyak, tapi insya Allah bisa sedikit membantu, alhamdulillah. Tapi yang pasti saya sangat senang sekali bisa Allah izinkan untuk bisa menginjakan kaki di sini, karena kan saya juga kan jadi orang Medan, ibu bapak ya, suami saya, keluarga besar suami saya. Saat ini kehamilan Lesti sudah memasuki trimester terakhir. Sesuai HPL dokter, anak ketiga Leslar diperkirakan lahir pada Februari 2026. Hanya saja Lesti punya riwayat persalinan prematur. Bahkan Lesya, anak keduanya yang diprediksi lahir Februari 2025, justru lahir lebih cepat, yaitu 25 Januari 2025. Bilar berharap setelah mengunjungi korban banjir bandang di Padang, Lesti mau mengurangi kegiatannya hingga persalinan tiba. Persalinan ketiga ini terasa lebih rentan bagi Lesti, mengingat jarak kelahiran yang terlalu dekat hanya 1 tahun. Anak kita dari yang pertama sampai sekarang itu HPL selalu di bulan 2. Abang itu di bulan 2 tanggal 5, adik Lesya di bulan 2 tanggal 14, ini di pertengahan bulan. Nah cuma istri saya kebetulan punya riwayat prematur, jadi ya kita nggak menjadikan HPL ini sebagai parameter lah, sebagai patokan, karena bisa aja nanti akhirnya justru di bulan 1.